Ferdy Sambo diduga pernah mencoba menyuap LPSK pada Agustus 2022 lalu saat kasus pembunuhan Yosua terkuak. Dugaan percobaan suap dilakukan Ferdy Sambo diberikan melalui amplop. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sempat disebut menyatakan siap jika dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan terkait dugaan percobaan suap Ferdy Sambo. Pihak LPSK menyebut KPK bisa mengungkap upaya suap Sambo melalui CCTV di kantor Propam Polri. Sebelumnya tim advokat penegak hukum dan keadilan atau Tampak melaporkan Ferdy Sambo ke KPK. Tampak menilai tindakan Sambo termasuk kategori korupsi, meskipun pihak LPSK menolak amplop titipan Sambo. Upaya suap dimaksudkan untuk memuluskan pemberian perlindungan kepada Putri Chandrawati. Kalau Anda jeli untuk melihat kasus ini, saudara, tadi saya sebutkan dalam paket tadi, tim The Prime Show, yang menyebutkan bahwa ada dugaan suap yang telah disampaikan oleh LPSK, dilakukan oleh Ferdy Sambo kepada petugas LPSK. Jumlahnya nggak tahu berapa, tapi di dalam amplop. Lalu kemudian ada uang 200 juta yang kemudian disebutkan dipindahkan dari rekening Yosua ke Ricky Rizal. Itu sebuah fakta. Ada lagi yang terakhir, pernyataan Cuk Putranto yang menyebutkan bahwa Ferdy Sambo memberikan keluarga Yosua 150 juta rupiah. Dan kalau tidak mau disebutkan sebagai suatu hal yang lebih baru, ada 100 triliun rupiah yang juga masih janggal. Satu pertanyaan, kenapa tidak ada 1 rupiah pun yang disita dari kasus Sambo? Saya menuju ke Komisioner Kompolnas, Pak Yusuf. Apa yang terjadi sesungguhnya, Pak? Jadi dalam pantauan kami sebagai pengawas kan penyidik pada saat itu kan dituntut harus profesional, prosedural, dan cepat menjawab spekulasi publik soal kematian Brigadir J ini yang semula skenario tembak-menembak, dan ini harus terjawab bahwa ini deliknya, ancamannya adalah pidana pembunuhan berencana, terus ada obstruction of justice kan itu. Nah, tentu kami sendiri beberapa waktu saat itu memang terkait dengan uang yang dikatakan dalam rekening Joshua itu sempat mendapatkan informasi, tapi jumlahnya berapa yang kemudian Komarudin sebagai pengacara kuasa hukum Brigadir Yosua mengemukakan ada transaksi debit. Nah, artinya informasi-informasi yang sampai ke kita, yang kita kumpulkan itu kan pada saat itu dikategorikan belum valid. Tapi kemudian bahwa ada dugaan suap LPSK, ada 200 juta yang keluar dari rekening Yosua yang saya boleh katakan siluman karena orangnya sudah meninggal, uangnya keluar. Lalu ada 150 juta terakhir, tapi tidak ada penyitaan 1 rupiah pun. Apakah itu janggal? Konteksnya kan ini bukan terkait yang dituntut penyidik pada waktu itu. Ya. Sekali lagi, yang dituntut penyidik pada waktu itu kan tidak fokus kepada soal suap menyuap, tapi bagaimana ada kematian Brigadir J ini bisa terjawab ini pembunuhan atau bukan. Tunggu sebentar, kan saya ke ahli hukum juga. Bahwa fokusnya ke sana, tapi bahwa ada sekelilingnya yang janggal soal uang. Tidak ada penyitaan 1 rupiah pun oleh penyidik. Apakah itu janggal? Iya, kan harus ada saksi dulu ya, saksi dan alat bukti lah ya, alat bukti apakah memang ada uangnya, ya, ada saksinya, kemudian mesti uang apa itu, uang apa sih, penghiburan atau apalah ya, waktu itu kan ributnya begitu ya, bahwa datang dari, ya kan orang luka ya, datang dari Jakarta ke Jambi, kemudian tutup hordeng kan gitu ya, kemudian ngasih uang, terus bahasanya seperti itu kan gitu, mungkin itukah, gitu, kalau yang itu memang nggak bisa disita. Cukup pernyataan saja ya. LPSK misalnya, dugaan suap. Oh ya, kalau dugaan suap kan ya uangnya itu harusnya dugaan suap uangnya meskipun harusnya dikembalikan menurut LPSK. Amplop pada waktu itu. Amplop Amplop ya? Yang tebal. Belum sempat dibuka. Belum sempat dibuka. Artinya kan pembuktiannya masih harus berproses lagi. Amplopnya warna apa, ukurannya berapa, yang memberikan siapa, dengan tangan kiri atau tangan kanan, kan nanti itu panjang gitu kan. Ya, tapi kalau itu nanti dilakukan pada saat itu, ini nggak fokus soal pembunuhan berencananya, tapi tidak ini menjadi fokus. Informasi pada saat ini terkait dengan isu kasus Ferdy Sambo ini penting untuk di dalam. Kita sampai situ dulu, Pak. Tidak akan fokus kalau diusut. Kalau saya malah berpikir suapnya LPSK waktu itu. Semua ini kumpulkan untuk fokus gitu loh, ya, untuk fokus ya. Ada berita bahwa sempat ditawarin amplop tebal.
logikanya. Nggak mungkin kan ngirim surat bertebal-tebal gitu dalam rangka begini. Harusnya malah itu barang-barang ini dikumpulkan untuk memfokuskan ini. Adakah antara lain, terutama obstruction of justice-nya ini ya, berkaitan dengan pembunuhan ini adalah supaya tidak terungkap, dilakukan ini. Kan itu sesuatu yang satu sebetulnya. Ya kan, sesuatu yang satu bahwa dua-duanya dilakukan oleh dia orang pihak satu ini membunuh, setelah membunuh ingin menghilangkan jejak dengan cara merusak alat barang-barang bukti itu, kan itu. Jadi memang bahwa tidak ada penyitaan uang Rp1 pun ya, wajar dalam hal ini. Ya kalau berkaitan dengan pernyataan itu harusnya didalami lagi, bukan begitu saja minimal hilang. Didalami waktu itu betul. Saya boleh enggak? tanya nggak Bu Yanti? Ya. Kalau kita bicara TPPU, itu kewenangan siapa untuk ambil inisiatif? Begini. Polisi kah, jaksa kah, atau KPK? Atau I don't know. Enggak. Jadi harus ada kasus kejahatan keuangan dulu ya. Misalnya ini didalami, rekening dari Yosua didalami ada uang yang keluar. Orangnya sudah meninggal ya, 8 meninggal, tanggal 11 ada transaksi keluar. Itu harus didalami. Itu bisa nggak dijadiin bukti awal? Didalami bahwa bisa kemana-mana atau ada belakangan. keluar masuk. Ya, Tapi bahwa didalami saja kita tidak mendengar itu sekarang. Iya, artinya siapa sih kok bisa mengeluarkan minimal banknya? Kan udah tahu, siapa sih yang nggak tahu kasus Yosua di Indonesia. Dan kemudian ada transaksi, kalau bank mengatakan kami tidak bisa memantau, ya waduh gimana ya kita nggak terpantau. Kalau saya melihatnya gini, Ibu PC kan bilang bahwa 2 rekening ini atas nama Yosua dan RR itu dibukain tahun 2021. Ya kan, artinya bank tahu. Yang Dan buka Ibu siapa, PC bilang ini ajudan saya. Artinya bank tahu ini duit Ibu PC. Dan itu tidak boleh ya? Nggak boleh kan? Nah, makanya saya tanya ahlinya, itu boleh nggak nggak sebenarnya kayak gitu? Nggak boleh. Nggak Apa boleh. itu nggak bisa diperbulan awal? Kalau dari Karena ini segi- udah dinyatakan Bu. Ya gini, Belum karena lagi Sambo bilang itu uang saya. Ya, Tapi yang- dititipkan di rekening atas nama Nggak Yosua. boleh lah. Nggak boleh. harusnya. nggak boleh. Apa yang Ya, harusnya terjadi itu kalau udah misalnya seperti itu? TPPU tuh. TPPU. Ya gini. Tinggal sekarang Orang siapa ya? Tindak pidana nyimpen pencucian uang uang. di rekening orang lain pasti ada maksud-maksud tertentu. Iya. Kenapa? Menyembunyikan asal usul. Nanti kalau menyembunyikan asal usul, kita kejar asal usulnya mana. Jadi dalam rangka membuka uang itu dari asal usul mana, kita bisa lihat transaksi yang mencurigakan itu pakai pendekatan TPPU. Ini ada transaksi yang mencurigakan yang tidak cocok dengan profilnya Yosua. Ini masukkan dulu, ya kan? Profilnya semua Ya kan termasuk tidak. yang kirim. Apalagi Ibu PC, Sambo berbicara nggak masuk. bahwa 600 Yosua kan juta sudah untuk- meninggal. Iya. Kalau Jenderal itu Bintang 2 kalau tidak buat saya. ada bukti bahwa ada keterlibatan orang yang tidak ada kasus mencairkan, mentransaksikan di 3 hari setelah meninggal, bisa jadi kita berpikir ini Yosua. Iya. Tetapi alhamdulillah gitu ya, 3 hari kemudian ada bukti kan, ada bukti. Itu sebenarnya menurut saya sih bukti ya, sangat bukti bahwa itu ada pengeluaran, ya kan, berarti ada yang mengeluarkan. Ya kan, kenapa dimasukkan ke rekening itu dan kenapa dikeluarkan. Nah di situ ada transaksi yang mencurigakan. Itu adalah ada dugaan TPPU di situ. Nah TPPU ini dari hasil kejahatan apa ini yang kita lihat, gitu caranya. Baik. Untuk Tapi mencari. siapa yang berinisiatif untuk Oh ya penyidik Pak. Dari polisi tetap tetap. didalami. Iya, penyidik yang Oke. berkaitan kasus Permasalahan ini. apakah itu didalami atau tidak ada yang tahu sampai saat ini dan tidak pernah terdengar. Bahwa ada kejanggalan dalam uang demi uang, rekening demi rekening, itu sebuah fakta. Dan Mbak Yenti mengakui, Bung Glenn mengakui, Bung Yonatan mengakui, dan Pak Komisioner juga mengakui. Informasi pada waktu itu seperti itu, tapi berapa besarnya Kita tidak dalam akan kembali konfirmasi. sesaat lagi. Saya akan kembali bersama dengan narasumber istimewa saya pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami di The Prime Show iNews eksklusif.